kemampuan dan tidak gila begitu ya. Kecuali kalau laporan ini diajukan oleh orang gila, barulah tidak memiliki kedudukan hukum. Nah, sampai hari ini Dr. Refli Harun itu tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi warga negara Indonesia, sehingga yurisdiksi sebagai subjek hukum di Indonesia itu berlaku penuh kepada Suaranya kurang jelas, Bang. Suaranya agak kemeresek gitu, kurang tepat kayaknya anunya. Nah, kalau sekarang sudah jelas. Iya, sudah, cukup. Silakan. Harus dipegang itu berarti. Nah, sudah jelas ya, ini ya. Ya sudah, sip, sudah. Ya, jadi saya awali dari legal standing atau kedudukan hukum Dr. Refli Harun sebagai warga negara Indonesia yang tidak mengambil kewarganegaraan asing, secara penuh memiliki kedudukan hukum untuk menjadi subjek hukum yang membuat laporan ke polisi dengan dasar bahwa Refli Harun tidak sedang dalam keadaan gila, tidak masih kecil tapi sudah cakap hukum, sehingga tidak ada alasan ya dari sisi subjek hukum Refli Harun dipersoalkan. Jadi kepolisian tidak bisa menolak laporan kecuali Refli Harun di dalam keadaan gila begitu ya. Polisi bisa saja menolak. Itu yang pertama. Yang kedua, alas haknya adalah apakah ada satu peristiwa hukum yang kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban atau kepentingan hukum saudara Refli Harun. Dan dalam hal ini Dr. Refli Harun merasa dirinya dicemarkan, difitnah. Dan tentu saja nanti ada pengembangan dikatakan sebagai orang yang menebar hoax begitu dari satu konten podcast ya. Secara legal Dr. Refli Harun memiliki hak konstitusional untuk berkreasi di dalam akun YouTube-nya dan mengedarkan pandangan-pandangan, mengedarkan informasi-informasi yang secara legal, sah, konstitusional itu dijamin di dalam konstitusi kita, khususnya dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara diberi kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, segala konten yang ada di dalam sebuah diskusi itu dirujuk oleh Dr. Refli Harun pada sumber-sumber yang memiliki otoritas, bahkan sumber primer ya, disampaikan langsung oleh pelaku. Nah, ini yang kemudian menjadi soal adalah ketika sejumlah buzzer dalam hal ini yang dilaporkan oleh Refli Harun, Eko Kuntadi ya, sebenarnya bukan hanya Eko Kuntadi ya, nyaris ketika podcast Refli Harun yang mengundang Rizal Afif ya sebagai narsum yang disebutkan mantan napiter di bom Sarina, itu nyaris sejumlah buzzer itu ramai-ramai ya mengedarkan tuduhan bahwa Refli Harun menyebarkan hoax dengan mengarang satu keterangan yang tidak sesungguhnya dari Rizal Afif, dan kemudian ada juga tuduhan pencemaran yang dilakukan dengan modus memfitnah. RH ini katanya membayar Rizal Afif RA 7 juta rupiah kalau nggak salah, nanti Pak Dr. Taufik bisa koreksi ya rinciannya begitu. Dan inilah yang kemudian diperkuat dengan keterangan sepihak dari Rizal Afif di luar melalui video yang beredar luas di sosial media, dan video itulah yang kemudian jadikan dalih bagi Eko Kuntadi, Eka ini, untuk mengedarkan tuduhan dan hoax ya saya kira kepada RH melalui sejumlah tweet ya, dan juga video yang dibuat oleh Eko Kuntadi. Saya lupa apakah itu di kanal 2045 atau di kanal Tirto ya, karena mohon maaf bukan Tirto, Cokro. Karena di dua kanal itu ini kan banyak buzzer ya yang ada di kanal-kanal itu sering mengedarkan framing narasi yang sangat jahat, bukan hanya kepada Dr. Refli Harun, banyak sekali ya korban-korban framing, termasuk saya pun jadi korban bulian kanal itu gitu. Dalam beberapa sesi ya, khususnya kalau berkaitan dengan bahasan tentang khilafah. Nah, dalam konteks ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2000.
8 itu genus deliknya itu kan memang pasal 310 KUHP. Pasal ini menurut para ahli pidana memang sangat subjektif. Sangat subjektif maksudnya adalah tercemar atau tidak itu ya tergantung pihak yang diujar. Kalau dia merasa tercemar ya dia boleh membuat LP. Walaupun mungkin tuduhan itu sesuai kenyataan. Misalkan ada orang pendek kemudian dikatain kamu pendek. Walaupun kenyataannya pendek, tapi kalau dia merasa tercemar bisa membuat LP gitu. Karena ukurannya adalah bagaimana perasaan dari korban itu apakah tercemar atau tidak. Dan apalagi kalau ini fitnah, misalkan tadi tuduhan membayar Rizal Apib 7 juta, tuduhan mengkondisikan ya, tuduhan berbohong dengan mengkondisikan keterangan-keterangan yang ada dalam podcastnya. Padahal itu tidak dibuat berdasarkan sumber yang otoritatif, sementara RH telah mengutip pendapat itu dan pendapat itu disampaikan juga langsung di kanalnya si Rizal Apib. Dan justru Eko Kuntadi ini tidak pernah mengundang Rizal Apib ke acara dia gitu loh, hanya berdasarkan narasi sepihak. Dan kita juga masih mempertanyakan apakah keterangan Rizal Apib yang berbeda dengan yang dia sampaikan di acara podcast Refli Harun itu dalam tekanan atau tidak gitu kan. Itu kan hanya video sepihak dan viral, bahkan menjadi persoalan kalau ternyata si RA ini ya, Rizal Apib ternyata masih tahanan titipan di Polres Bogor ya, di Cibinong. Maka yang harusnya dikejar itu oleh Eko Kuntadi harusnya Rizal Apib bukan RH gitu. Tapi memang begini, ada motif politik di balik kompaknya ya buzzer ini Eko Kuntadi CS ini untuk memframing seolah-olah Refli Harun itu menebarkan hoax, bahkan ada narasi akan diciduk Densus 88, ditangkap polisi dan sebagainya. Itu tidak pernah lepas dari yang tadi Cak Selamat sampaikan, kedudukan Refli Harun yang memang akhir-akhir ini saya kira tidak juga terlalu keras ya, dia objektif saja. Kalau saya lihat setiap podcast yang dia sampaikan ada rujukannya, ada datanya, ada hanya kutipan-kutipan berita. Memang di antara kutipan berita itu dia berikan opini-opini, dan sebagai ahli hukum tata negara ya tentu dia punya hak untuk beropini, apalagi beropini terkait dengan kewenangan kompetensinya sebagai ahli hukum tata negara. Dan terlepas ahli atau tidak kan memberikan pandangan pendapat itu kan satu hal yang wajar, itu satu hak konstitusional yang dijamin, dan negara justru harus memberikan pelindungan pengayoman bagi siapapun yang menyampaikan pendapat. Dan ketika laporan dilaporkan, yang tentu kita lihat apresiasi yang pertama memang laporan diterima. Ini saja sebenarnya menjadi konfirmasi, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya nanti kan penyidik bisa melakukan pengembangan itu, walaupun yang dilaporkan kan hanya Eka dan RF ya, Eko Kuntadi, dan Eko Kuntadi pun ternyata sudah mengkonfirmasi mengupload laporan LPRH ini di akun Twitternya kalau nggak salah begitu. Sehingga tinggal nanti penyidik melakukan pengembangan lebih lanjut, karena di dalam KUHP itu ada ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang merupakan delik pernyataan karena tindakan pencemaran ya, mengabarkan narasi sepihak, membuat tuduhan bahwa ada bayaran 7 juta, ada keterangan dikondisikan. Itu bukan hanya diedarkan oleh Eka ya, Eko Kuntadi ya, tapi juga ada beberapa ya, ada IB, bukan IB, ya, inisialnya IB, ada juga ada 1, 2, 3 kalau nggak salah ada 6 atau 7 kanal YouTube, dan orangnya kira-kira ada 6 atau 7 lah. Nah itu menurut saya harus diperiksa semua oleh kepolisian. Tidak hanya memeriksa Eka dan juga memeriksa Rizal Apib RA ya. Dan juga perlu untuk diketahui RA tadi ketika membuat video yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan di acara podcast Dr. Refli Harun itu dalam kondisi seperti apa? Tertekan ataukah itu dalam kondisi yang merdeka gitu, atau dalam kondisi yang dalam ancaman gitu. Dan juga harus diketahui latar daripada tempat itu dibuat itu di mana, dan kemudian bagaimana bisa
yang kemudian baru diketahui dia ditahan di Polres Bogor gitu, dia bisa membuat video yang kemudian beredar viral, dan kemudian kita juga patut curiga bersamaan dengan viralnya video dari RA ini kemudian dimakan ya secara opini oleh gerombolan buzzer ini yang kemudian mengedarkan narasi Dr. Refli Harun menyebar hoax, kan ditangkap Densus, tangkap polisi dan seterusnya. Jadi semua harus diperiksa saya dalam proses penyelidikan, semua harus dipanggil, bahwa nanti yang naik sebagai tersangka itu mungkin saja hanya Eka dan RA yaitu hal yang lain. Tapi menurut saya Mabes Polri yang menerima laporan harus memeriksa seluruh buzzer-buzzer yang terlibat dalam mengedarkan narasi tuduhan dan fitnah terhadap Dr. Refli Harun. Itu yang paling penting. Dan kemudian juga harus dipahami oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri, karena ini Refli Harun sudah mengadu ya laporan. Jadi posisi Refli Harun, RH ini, Dr. Refli Harun, ini korban. Jangan juga sampai nanti malah balik ya. Nanti justru orang yang melapor, yang dicemarkan, yang marwahnya terganggu begitu, yang kemudian kehormatannya itu dilecehkan. Apalagi Refli Harun itu kan bukan, ya kalau saya mungkin biarin lah, diem-diemin, saya kan orang jalanan, advokat terbiasa dengan pertarungan. Ini kan ahli hukum tata negara, doktor gitu loh. Dan di framing, di fitnah ya dengan tuduhan-tuduhan yang sampai pada proses hukum yang dilakukan itu Eka Kuntadi tidak pernah membuat verifikasi terhadap kontennya dengan misalnya mengundang langsung Rizal Apip, kan nggak pernah. Justru Refli Harun membuat konten itu ngundang langsung Rizal Apip. Bahwa kemudian Rizal Apip itu RA membuat keterangan berbeda, justru itu yang kemudian dipersoalkan oleh Refli Harun. Bukan malah Refli Harun yang kemudian dipersoalkan oleh buzzer ini dengan tuduhan-tuduhan fitnah dan seterusnya ini. Nah, saya ingin uji ya dalam kasus ini, apakah hukum benar-benar equality before the law. Apa hukum bisa tajam ya memangkas Eka Kuntadi dan kawan-kawan, walaupun saya agak ragu. Karena sebelumnya kasus-kasus laporan terhadap Abu Janda, Adi Armando, Denny Sergar, ini kan satu kolam saja nih orang-orang. Itu tidak jalan. Apalagi sekarang Eka itu kan sedang sibuk-sibuknya ya untuk menjadi bagian dari timnya Ganjar gitu ya. Terakhir itu kan begitu gigih membela Ganjar ketika diskusi di Indonesian Lawyer Club, dan bahkan sempat menyergah penjelasan dari politisi PDIP Trimedia Panjaitan berkaitan dengan dari mana ya biaya dukungan kepada Ganjar, yang Trimed sendiri mengatakan ya besar sekali untuk membiayai politik begitu. Kemudian Eka ini menolak tuh narasi bahwa ada biaya dalam proses pencapresan Ganjar dengan tim-timnya begitu. Nah, ini yang penting Cak Slamet, agar hukum itu benar-benar equality before the law, agar tidak ada tebang pilih tebang lah. Jadi saya sih pengennya ini segera diproses gitu, segera terbuka di hadapan hukum, di hadapan meja pengadilan, siapa yang salah, siapa yang menyebarkan fitnah, siapa yang berbohong, dan siapa yang menerbitkan keonaran, siapa yang benar, siapa yang salah. Karena pada akhirnya ya hukum yang akan bicara di depan hadapan pengadilan gitu. Kalau ini tidak dibawa ke proses hukum, saya memiliki keyakinan ya gerombolan buzzer si Eka ini, Eka Kuntadi dan kawan kan tidak akan berhenti. Mereka terus saja memproduksi narasi-narasi yang ya qadarullah ini ketemu RH lah. RH punya komitmen untuk membela diri, menjaga marwah, kemudian ingin menunjukkan bahwa dia korban gitu loh, bukan sebagai pelaku begitu. Dan kita akan lihat sikap Polri bagaimana. Listio Sigit Prabowo nanti akan mengambil kebijakan seperti apa gitu. Apakah dia akan gercep ya, gerak cepat, atau kemudian membiarkan laporan ini. Nah, ini yang saya penting menjadi awalan daripada apa yang ingin saya sampaikan. Pada pokoknya saya mendukung langkah hukum yang ditempuh oleh RH ini, dan kita akan uji ya komitmen Polri untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan kita akan uji apakah asas kesamaan kedudukan equality before the law itu berlaku, dan apakah memang ya kondisinya hukum di negeri ini memang kacau balau. Begitu Cak, selamat. Ya, satu lagi pertanyaan sebelum saya beralih ke Dr. Muhammad Taufik, Bang Ahmad Kosinuddin.
pertanyaan krusialnya saya kira adalah seberapa sebetulnya LP itu nanti ditindaklanjuti atau kemungkinan berpotensi menjadi titik balik karena di tengah kondisi di mana akselerasi membangun opini dan proses hukum itu berjalan dengan berbagai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh aparat misalnya. Seberapa jauh Anda melihatnya ini? Yang pertama yang harus dikonfirmasi dan diketahui baik kepada masyarakat terutama aparat penegak hukum, ini RH korban ya. Dia mengadu, meminta perlindungan, ya menyalurkan komplain hukumnya pada aspirasi pada saluran yang benar, membuat laporan ya ke kepolisian. Tidak membalas fitnah-fitnah dari Eko Kuntadi CS itu dengan fitnah-fitnah yang lain itu tidak. Maka kedudukan RH sebagai korban ini harus diketahui khalayak dan oleh aparat penegak hukum sehingga ya kepada korban itu sikap dari aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan dan pengayoman. Jangan sampai nanti kebalik-balik nanti yang jadi korban adalah dikriminalisasi, itu yang tentu kita tidak ingin itu terjadi. Yang kedua, ini kan bisa diterapkan pasal-pasal sebagaimana selama ini digunakan untuk menyasar para aktivis ya. Ada pasal fitnahnya. Pasal fitnahnya kan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ada pasal hoax-nya yang biasa dipakai 14-15 Undang nomor 1 tahun 1946, dan dari dua kombinasi pasal itu ya bisa langsung ditahan ini Eko Kuntadi kalau nanti ditetapkan tersangka. Dan saya punya punya atensi ya dalam kasus ini, tidak sekedar Eko Kuntadi karena bisa dilakukan pengembangan, karena faktanya yang melakukan hal serupa seperti Eko Kuntadi ini banyak sekali. Dari barisan-barisan buzzer itu banyak, ada 6 atau 7 begitu. Dan ini bisa dikenakan pasal yang sama atau paling tidak pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana. Jadi kita mau lihat dulu, cek dulu seberapa jauh komitmen institusi kepolisian untuk menindaklanjuti laporan ini. Dan yang paling penting yang perlu ditegaskan bahwa RH ini korban ya. RH ini mengadu untuk mencari keadilan. Jangan sampai narasinya nanti dibolak-balik. Begitu Cak Selamat. Ya, terima kasih. Ditahan dulu Bang Ahmad Kausinuddin. Ya, alhamdulillah ini juga sudah hadir kuasa hukum beliau, Pak Abdullah Al-Qadiri. Nanti juga akan kita mintakan konfirmasinya seperti apa. Kita akan beralih ke Dr. Muhammad Taufik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau Anda mencermati LPRH kepada EK dan RA ini seperti apa konstruksi hukumnya dalam konteks hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik? Yang pertama, saya melihat mudah-mudahan nih ya, dari kacamata kita semua yang ada di sini, bahwa polisi mulai terbuka ya, berdasarkan pasal 15 Peraturan Polri nomor 14 2011 itu tentang etika profesi, kan memang polisi terang menolak mencari-cari kesalahan, ya, menolak laporan, mencari-cari kesalahan, dan mengabaikan laporan. Nah, kebetulan RH ini kan bukan pengaduan malahan ya, LP ya, laporan ya. Nah, saya kalau kita bicara ini dari konstruksi hukum, orang atau pengaduan itu kan di atas 3 hal. Yang pertama, dia lakukan pembelaan diri, ya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan dengan laporan itu bahwa dia tidak bersalah. Dan yang ketiga, dia akan menguji hukum, seperti tadi yang sudah banyak disinggung Mas Ahmad Kausinuddin. Kalau kita melihat dari konstruksi hukum, apa yang dilakukan oleh Rizal Afif dan kemudian dilakukan oleh Eko Kuntadi di dalam selain di tweetnya, dan harus dipahami ya, kalau kita pengguna medsos ya, khususnya Facebook, itu Indonesia itu sekarang sudah sekitar 100 juta. Kita ini peringkat setelah Amerika, Brasil, India. Ini peringkat ke-6. Artinya kalau kita bicara kita lihat bahwa yang disebut fitnah sesuai pasal 311 ayat 1 ya,
itu kan satu, dia menuduh, ya. Kemudian yang kedua, tuduhan itu tidak benar, dan tuduhan yang tidak benar itu disengaja untuk tersebar. Kalau kita menganalisa ya dari apa yang dilakukan oleh Afif dan Eko Kun tadi, sebelum kita bicara inside story-nya, kenapa bisa muncul video seperti itu yang notabene Rizal Afif adalah seorang tahanan ya, tahanan dari Densus dan Mabes Polri dititipkan di Polres Kabupaten Bogor atau Cibinong. Nah, kita melihat ketentuan tadi menuduh tuduhan itu tidak benar, tuduhan itu agar tersiar, itu sudah terpenuhi pasal 31 ayat 1 dengan ancaman 4 tahun dan nampaknya konstruksi inilah yang dipakai juga di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 4 tahun tambah denda 750 juta rupiah. Nah, kita semua mendukung karena kebetulan pada saat itu Mas Ahmad Khosinuddin main silaturahim ke kantor saya ini. Cak Slamet ini yang belum ke kantor saya ini ya. Nah, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Refli Harun, seperti saya hari ini mengenakan kami oposisi ya. Cuman kebalik nih. Sudah benar dokter, sudah benar. Ya, oke. Jadi saya menyampaikan bahwa memang secara faktual kita harus melakukan uji kepada kepolisian ya. Kemudian kita juga menguji undang-undang, khususnya undang-undang KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, kita ingin menguji sikap polisi. Kalau ternyata bahwa polisi mengabaikan, berarti dia melanggar pasal 15 Perkap 14 2011 tentang etika profesi polisi. Ya. Artinya kita jadi bertanya, apakah Eko Kun tadi benar-benar orang istana atau tidak? Jadi ujiannya memang lewat dengan membuat laporan polisi. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada akuntabilitas. Pertama, apakah laporan tersebut nanti ditindaklanjuti dalam bentuk memeriksa pelapor, kemudian saksi-saksi, dan akhirnya tentunya juga menetapkan Eko Kun tadi ini sebagai tersangka. Kalau kita lihat story-nya kan ini sebuah sistem ya. Jadi ini serangan masif yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Kenapa saya bilang kata-kata 7 juta itu muncul di sejumlah buzzer ya. Misalnya di kemudian di DS, kemudian di akun yang lain itu muncul. Padahal itu beberapa hari sebelum Refli Harun yang namanya Rizal Afif. Maka muncul sebuah pertanyaan, apakah orang-orang ini benar-benar warga negara biasa yang sama kedudukannya di depan, bagaimana tadi berulang-ulang disebut Mas Ahmad Khosinuddin, artinya equality before the law, orang yang berbuat salah juga harus dihukum, juga ditetap. Nah, kita uji apakah tadi ini warga negara biasa atau warga negara khususnya istana. Kalau dia bagian dari istana, tentu dia untouchable, dia akan tersentuh ya. Dan dia walaupun dia bukan pejabat, dia memiliki imunitas seperti banyak kita lihat ya. DS, AA, ya, EK dan sebagainya. Ini kan orang-orang yang pekerjaannya, maaf, di dalam bahasa agama kita ini kan memakan bangkai ini. Ya. Pekerjaannya memfitnah dan terus-menerus tidak pernah mendapat. Karena itu ketika hari ini kita bersyukur semua pak ya. Jadi Refli Harun juga beberapa kali kontak ya, melakukan komunikasi dengan kami berdua, dan akhirnya rekan-rekan di Jakarta menindaklanjuti dalam bentuk mendampingi Refli Harun dan kemudian membuat laporan sampai kemudian terbit
LP. Nah, menurut saya kalau kita bicara tentang akuntabilitas, kita bicara legal audit, maka kita harus memonitor terus, mengevaluasi setelah ini apa yang dikerjakan polisi. Ya. Apakah polisi kemudian mengklarifikasi para pihak sebagaimana yang ada di dalam laporan tersebut, ataukah polisi mengabaikan ya. Tetapi di sisi lain ini menunjukkan kepada kita khususnya sikap Refli Harun itu 3 hal. Satu, Refli Harun menunjukkan posisinya bahwa dia orang yang tidak penakut ya. Kemudian Refli Harun menunjukkan kepada khalayak umum di mana posisinya saat ini. Dan yang ketiga, Refli Harun ini punya integritas. Jadi kalau dia menebar fitnah, membayar orang, itu nampaknya tidak mungkin ya. Secara pribadi saya kan kenal dekat. Bahkan usai viral video yang begitu cepat, saya langsung membuat video juga yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rizal Afif itu fitnah. Jadi demikian, Ustaz. Ya, Dr. Muhammad Taufik, artinya dalam proses pengawalan legal audit nanti kan tentu akan ada indikator capaian-capaian progres yang kita lihat. Gitu. Seberapa jauh indikator-indikator itu bisa menunjukkan progres seperti apa sebetulnya ini ditindaklanjuti LPRH ini nanti ke depan, Dr. Muhammad Taufik. Nah, ini satu pertanyaan menarik ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, begitu cepatnya kepolisian bahkan itu harus Mabes Polri menangkap Gus Nur. Malam itu juga besok laporan, malam itu ditangkap. Begitu juga dengan pentolan grup band Dewa, Ahmad Dhani. Dia begitu cepat langsung ditangkap dan ditahan. Jadi ditangkap dulu dan ditahan. Kita lihat apakah setelah penjelasan Kadif Humas Mabes Polri itu nanti akan berlanjut ya. Saya tidak tahu, nanti mungkin dijelaskan oleh rekan advokat Al-Katiri apakah Bang Refli Harun ini juga sudah diperiksa atau sekedar dibuatkan LP ya. Kalau saya menghendaki seharusnya diberkas juga di BAP dan nanti ditampilkan saksi-saksi dan juga barang bukti rekaman ya. Dan saya berkeinginan kalau memang ini tingkat akuntabilitas tinggi, adanya suatu proses legal audit yang bisa kita monitor, ukurannya sederhana. Polisi memeriksa sebagaimana yang ada di dalam laporan tersebut, ya. Kemudian polisi mengklarifikasi, mengumpulkan alat bukti dan kemudian meningkatkan statusnya dari penyelidikan. Kalau yang dibilang hari ini kan penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan. Nah, saya berharap proses ini sama cepatnya dengan ketika mereka menangani perkara-perkara kelompok oposisi seperti Syahganda Nainggolan, ya, Ratna Sarumpait, ya. Kalau ini menyebar hoax sama sih sebenarnya ya. Eka ini sama dengan Ratna Sarumpait, ya. Artinya bisa ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan. Jadi ukurannya adalah seberapa banyak orang kemudian diperiksa dan statusnya berubah menjadi penyidikan. Dan ketika penyidikan berarti pro justisia, sudah harus ada orang-orang yang ditetapkan tersangka. Begitu, Mas Slamet. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Saya coba dalami kepada Bang Abdullah Al-Katiri ya. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah Al-Katiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Mas? Ya, videonya bisa dinyalain nih. Videonya belum muncul Bang Al-Katiri. Halo, Pak Ahmad, gimana kabar? Lama nggak ketemu. Begitu. Saya di kendaraan ini, tapi nggak masalah. Nggak apa-apa Bang. Silakan Bang, di-refresh Bang. Seperti apa kronologis LP itu hingga kemudian lahir LPRH ini Bang kepada Eka dan RA, dan apa poin krusial yang penting di LP itu Bang? Iya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti Dr. Taufik katakan tadi, ya, Refli Harun juga berdiskusi dengan beliau, ya, berdiskusi dengan beliau sebelum meminta saya untuk mendampingi, ya. Akhirnya kita sepakat untuk segera melaporkan agar tidak blunder gitu, tidak apa namanya, khawatirnya ya kalau kita nggak cepat-cepat lapor nanti ada tindakan-tindakan yang apa ya, yang kita khawatirkan ya, gitu loh, seperti biasanya gitu. Sorry saya duduk dulu. Iya, silakan. Ambil yang kita, Bang, silakan, Bang. Iya, jadi kemarin jam 1, jam 2 lah, jam 2 kita ke Mabes Polri, kemudian kita ke bagian laporan itu, kemudian berdiskusi sebentar, hanya diarahkan ke lantai 15, cyber, ya kan? Biasa kan seperti itu. Di situ berdiskusi dengan beberapa orang, ya, kita berikan bukti-bukti yang pada waktu itu Bang Refli kelupaan membawa screenshot ya. Hanya dia minta anaknya untuk ngeprint kembali, kemudian menunggu screenshot itu juga agak lama ya, dengan video-video itu. Yang menarik ya di situ ya, kita laporkan dari awal yang Raffi ya, Rizal Afif itu kan sebelum dia diwawancarai Refli Harun, 2 hari sebelumnya dia ada wawancara, topiknya sama. Bahkan ya narasi-narasinya sama yang digunakan itu. Itu Ustadz Dewa, ya kan? Hanya Ustadz Dewa bilang, wah hal ini kayaknya bagus dibawa ke Refli. Akhirnya diajaklah ke Refli Harun, dia dikenalkan dengan Refli Harun di sana. Jadi bukan Refli Harun menghubungi dia, nggak kenal kok menghubungi dari mana, gitu loh. Kan menurut dia kan Refli Harun, dia keluar Refli Harun menghubungi dia, kan gitu. Nah, kemudian terjadi dialog yang biasa ya, podcast, yang isinya sama, persis seperti dengan Coach Chengli. Nah, kok bisa katanya dia didesain oleh Refli Harun untuk berbicara seperti itu sebelumnya. Nah, terus yang pertama siapa yang mendesain dong? Yang pertama, sama itu konteksnya, ya kan? Nah, di situ yang membuat saya agak bingung, mungkin Pak Ahmad juga paham ya. Saya bingung juga, itu si Rizal Afif itu ditangkap di Bogor sehubungan dengan penculikan. Ingat ya, dia sendiri katakan bukan berhubungan dengan teroris, gitu loh. Nah, tapi dia memberikan vlog, video, pengakuan, testimoni dalam kapasitas dia sebagai tahanan, dalam status dia sebagai tahanan, gitu loh. Berbicara tentang bahwa dia mengatakan sebagai apa namanya itu, tahanan teroris itu dikondisikan oleh Bang Refli. Itu alasan dia gitu. Nah, cuma yang saya heran kan, kita tahu orang di tahanan itu kan dijauhkan dari alat-alat komunikasi gitu kan. Ya kan, kok dia bisa bervideo ria di situ, itu kan juga kami masih jajaki itu siapa yang memfasilitasi itu. Ya kan, kecuali dia berbicara tentang penahanan dia itu. Ini enggak bicara soal kasus lain, masalah Refli Harun. Nah itu, dan seperti dikatakan Dr. Taufik tadi, yang mana sebelumnya banyak narasi-narasi di Twitter dan sebagainya yang mengatakan bahwa orang ini disuruh berbohong dengan diberi uang 7 juta. Padahal Bang Refli tidak pernah memberikan uang. Tidak pernah. 7 juta gitu. Bahkan kalau bisa dibuktikan sebelum ada podcast itu, punya nggak dia nomor teleponnya Refli Harun? Kok katanya Refli Harun menghubungi gitu. Nah, alhamdulillah setelah kita berdialog cukup lama ya, tadinya sih dari pihak penyidik ya, dari pihak apa yang mengverifikasi itu mengatakan bahwa ini kurang ini. Teman saya bilang ini kita laporan, bahkan ada permintaan harus dileges dulu, harus dimaterein dulu loh.
kami itu udah berkali-kali menangani kasus seperti ini. Bahkan kami itu dari pihak tersangka ya. Tidak ada dari pihak-pihak pelapor itu ada diberikan apa? Leges. Memang pengadilan. Kayaknya mau sidang di pengadilan aja. Nah ya itu. Saya bilang apa-apaan ya. Coba lihat ketentuannya mana. Tunjukkan pada kami. Kalau emang ada begitu-begitu. Ya kan. Terus ada lagi kita disuruh nulis apa yang ada di video-video itu disuruh mentranskrip. Saya bingung juga baru kali ini. Masa ada laporan video disuruh mentranskrip? Biasanya mentranskrip itu kan dalam BAP, gitu loh. Ya kan? Nah, saya berpikir bagaimana kalau orang ini orang buta huruf, orang desa melaporkan sesuatu harus mentranskrip bagaimana gitu loh. Nah, itu tidak, saya pikir udahlah bikin normal seperti biasanya lah, saya bilang. Nggak usah pakai tambah-tambahan aneh-aneh itu. Akhirnya nggak lama ada senior turun, akhirnya oke, silakan bikin laporan. Nah, kami laporan di situ gitu loh. Ya kan? Nah, cuma yang saya kepingin tahu di Dr. Taufik ya, apakah ada aturan apa ya? Ada video ya? Artinya apa bisa pihak-pihak itu memfasilitasi untuk membuat video dalam status dia sebagai tahanan? Itu jadi pertanyaan, kan tidak boleh kan sebenarnya. Tidak bisa itu Bang Al-Katiri. Itu masalahnya. Oleh sebab itu kita nantinya itu kan komprehensif kita melihat, bukan dari narasi-narasi yang dibuat pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Ya memang kan itu pengetahuan kita sebagai ahli hukum itu kan memang 310 311 ya. Tapi karena ini menggunakan IT masa masuk 27 undang-undang ITE yang Dr. Taufik katakan tadi, kami sepakat. Kami menggunakan pasal-pasal itu, Bang. Bahkan kami mau memberikan pasal kebohongan di situ, ya kan? Ya kan? Ya. Tapi kami nanti aja dalam pengembangannya. Karena saya pernah lakukan hal itu, akhirnya dia bilang, oh ini kok banyak pidana umum, nanti disuruh ke umum. Betul. Ya, yang penting masuk aja jadi LP dulu, Bang. Ya bukan khawatirnya kok banyak KUHP terus nanti nggak jadi diterima malah dibawa ke umum nanti ini adalah vidum bukan cyber kan begitu. Ya saya biarin aja, tapi yang jelas yang namanya fitnah itu pasti ada kebohongan. Iya. Iya kan? Penting Al-Katiri punya tiket aja masuk ITE itu aja nanti iya makanya saya bilang kan biasanya begitu karena kan kita ini ya saya Pak Ahmad ini kan sudah istilahnya orang sudah segojangan kalau bahasa Jawa itu masalah undang-undang nomor 1 tahun 46 dan satunya lagi undang-undang ITE yang biasanya 28 ya, tapi karena ini pencemaran nama baik makanya 27 ayat 3 maksudnya ya. Bahkan kalau mau dicari-cari itu adalah pengedarnya, ya pengedarnya adalah orang yang membuat Twitter itu. Siapa lagi? Ya kan? Iya kan? Pengedarnya yang membuat Twitter itu kan. Nah, sekarang kembali seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, bahwa kita lihat apakah polisi dalam hal ini penyidik menanggapi dan merespon ini secara proporsional dan profesional, seperti yang lain-lain selama ini, yang cuma hanya hitungan jam ditangkap itu kan banyak begitu, hitungan jam bukan hitungan hari lagi, hitungan jam ditangkap seperti itu. Ya kan, mudah-mudahan harapan kami bahwa dari kepolisian itu mengeterapkan seperti antum katakan tadi equality before the law. Jadi persamaan hak lah, itu persamaan orang bersama di hadapan hukum itu harus diterapkan di situ. Oleh sebab itu ini karena Bang Refli ini juga media dan YouTuber ya otomatis ini akan bergulir terus. Makin tidak ditangani, makin membesar. Ini bola salju ini. Gitu loh. Dan kami akan memantau dan selalu akan mengawal laporan kami. Sementara itu Bang. Iya, Bang Abdullah. Iya. Ya. Iya. Halo. Bang Abdullah Al-Katiri. Ya. Mendengar saya Bang? Halo Bang. Mendengar. Dengar suara saya, Bang? Dengar. Bang, sejauh mana ini apa yang dilakukan oleh langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Ya, kami melihat ada progres terkait tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik. Ya,
Aduh, putus-putus hostnya. Ketika katakan bahwa Putus kita kawal gitu. Hah? Kenapa? Iya. Putus ya? Enggak. Udah, clear. Iya. Iya, Suara Abang putus-putus sini. Aduh, ya, aku pakai handset ya. Ya, silakan Bang. Ya, maksud saya begini, kita tetap akan kawal gitu loh. Kita tetap akan kawal gitu loh. Kami juga ingin tahu yang jelas unsur-unsurnya kena gitu loh. Ya kan? Mahasiswa hukum tingkat 2, tingkat 3 aja udah paham itu bahwa unsurnya itu kena. Apalagi sekarang kan yang sebagai pasal-pasal sapu jagat itu kan sering digunakan untuk pihak-pihak lain ya. Ya bisa dikatakan pihak oposisi lah. Ya kan sapu jagat itu kan ya itulah bermain di situ. Ya, biasanya 28 ayat 2 kan, yaitu ujaran kebencian, tapi ini tidak, ini merupakan pencemaran nama baik. Iya. Ya, tetap kami pantau, Bang. Tetap kami pantau, ya kan? Kami perkembangannya mungkin akan selalu kita podcasting ya kan. Setiap perkembangannya, seandainya tidak ada respon ya jangan salahkan kalau kita selalu informasikan pada masyarakat. Apalagi sebagai orang YouTuber kan, beliau pasti kalau tidak puas ya pasti akan berbicara seperti apa. Begitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih Bang Abdullah Katiri. Terima kasih, ditahan dulu Bang. Ya. Boleh. Terima kasih, ditahan dulu Bang. Saya akan coba beralih ke Bang Ahmad Khosinuddin. Salam. Ya. Bang Ahmad Khosinuddin masih monitor Bang? Monitor. Iya suaranya. Bang Ahmad Khosinuddin, dalam perjalanan proses hukum biasanya halo? Ya. Bang Ahmad Khosinuddin? Iya. Dalam perjalanan proses hukum itu biasanya yang namanya opini, yang namanya proses litigasi, dan yang namanya pressure politik itu menjadi bagian tidak terpisah. Sejauh mana ini 3 aspek ini nanti akan juga bisa menjadi faktor dominan untuk menentukan proses agar perjalanan kasus ini benar-benar ada progres capaiannya, Bang Ahmad Khosinuddin? Saya sih meminta ya kepada terlapor itu untuk fokus saja menghadapi kasus hukum ini. Karena kalau ini nanti diadu secara opini, ini sama-sama kuat gitu loh ya. Refli juga punya 2 juta subscriber ya. Eko Kuntadi juga punya grup dia di Cokro TV, kemudian teman-temannya itu kan banyak banget itu. Gitu. Kalau Rio malah ini ganggu kerja institusi kepolisian. Jadi saya harapkan Eko Kuntadi kalau dipanggil hadir saja gitu. Kalau mau diborgol serahkan tangannya saja gitu agar tidak diborgol sendirian. Bilang saja siapa yang lain ikut goreng gitu daripada ikut koar-koar lagi di media. Apalagi di sosial media kemudian berpotensi menambah unsur-unsur pidana yang baru menurut saya. Jadi saya ingatkan kepada terlapor, lebih baik gunakan hak hukumnya untuk menghadapi Bang Abdullah Al-Katiri di pengadilan nanti gitu. Kemudian kepada Rizal Afif ini saya kira institusi Polri harus membantu itu untuk mengungkap siapa yang memberikan fasilitas sampai orang yang menjadi tahanan bisa membuat video dan viral gitu, dan ada motif apa di balik penggunaan pembuatan video itu gitu. Kenapa itu muncul di tengah-tengah gorengan daripada buzzer-buzzer ini yang mengedarkan fitnah kepada Refli Harun gitu loh. Agar kepolisian juga ya punya sikap yang sama ya untuk menertibkan ruang digital agar penuh dengan nuansa yang penuh etik. Kan ada Perkapolri yang pertama kan begitu. Tapi kayaknya begini Bang Al-Katiri ya. Ini awalnya biasanya dimediasi nih, karena kalau untuk ITE kan yang terakhir ada Perkapolri untuk dimediasikan gitu. Nah untuk urusan ini silahkan aja lah Bang Al-Katiri nanti mengambil apa yang terbaik dalam mediasi. Sebab yang terakhir memang Pak Listio Sigit Prabowo mengeluarkan Perkapolri yang mewajibkan untuk kasus-kasus ITE itu
dimediasi dulu. Nah, nanti kalau lanjut seperti kasus Luhut dan Haris Azhar lanjut gitu ya. Kalau ada komitmen lain ya terserah lawyer gitu kan. Tapi yang jelas saya menghimbau ya, siapa namanya Eko pun tadi itu tidak bikin kesalahan tambahan ya dengan mencoba mengcounter isu hukum itu dengan opini karena akan blunder menurut saya. Dan saya harapkan itu kawan-kawannya Eko tadi juga menemani Eko tadi. Jadi kalau Eko tadi nanti diborgol ya kawanilah, jangan hanya cuap-cuap di luar sendirian, begitu kawannya diborgol nggak ditemanin gitu. Gitu Cak Selamat kalau saya pandangannya. Ya. Halo. Ya, Bang Ahmad Sosendin, sudah kah? Sudah itu. Bang Nanti kalau butuh jemputan, Eko tadi bikin nasi padang, saya kirim deh. Mas Sosendin sudah kah? Oh, iya, saya nggak ada problem. Iya. Ya, saya akan coba beralih ke Dr. Muhammad Taufik saya. Dr. Muhammad Taufik monitor, dokter. Monitor, standby. Ya. Dr. Muhammad Taufik. Iya. Dokter, kalau melihat kasus demi kasus terkait dengan undang-undang ITE ini kan persoalannya bukan hanya persoalan di tataran implementasi tapi juga legal of-frame-nya. Ya. Masyarakat sekarang kan menunggu itu revisi undang-undang itu. Prolegnas sekarang ini yang keluarkan peraturan Kapolri kalau nggak salah ya, yang menjadi sebuah medium regulasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang itu. Sejauh ini apa catat tuntutan masyarakat untuk segera realisasi agenda revisi undang-undang ITE itu, dokter? Ya, ini satu pertanyaan menarik bahwa memang kaitannya dengan restoratif justice, Kejaksaan itu mengeluarkan Kejaksaan 15/2020. Kemudian kepolisian itu ada 2, SE Kapolri Perkap 8/2021, kemudian SE Kapolri 2/2021 yang ini khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Memang tadi yang disampaikan rekan saya Mas Ahmad Khosinuddin itu di dalam kasus ITE mendamaikan, tetapi jangan lupa itu sifatnya fakultas pilihan. Kalau para pihak tidak sepakat, perkara dilanjutkan. Dan saya yakin abang saya Al-Katiri nggak mungkin mau damai. Kalau damai dikira 86 nanti Bang Al-Katiri. Jadi itu fakultatif Mas Ahmad, bukan bukan mengikat, pilihan. Kalau saya sikat aja. Ya, jadi memang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolri ini relatif lebih bagus ya pendekatannya. Kalau Kapolri sebelumnya lebih itu karena ambil dulu, salahnya belakangan, ambil dulu pokoknya, tak dulu ya. Tetapi dia ini kan lebih sopan meskipun struktur di bawahnya ini sudah rejimnya masih sama, tetapi sebenarnya sudah ada perubahan ini. Kapolri mengedepankan humanis dan terbukti laporan kemarin oleh Bang Al-Katiri dan kawan-kawan diterima. Nah, satu yang ingin saya sampaikan kalau menjawab pertanyaan Pak Slamet tadi ya, bahwa kita harus melihat bahwa di balik lahirnya peraturan Kapolri 8/2021 dan khusus tentang ITE ini diatur di SE Kapolri 2/2021, pesan utamanya itu sebenarnya sudah dilakukan oleh timnya Bang Refli Harun. Apa? Itu delik aduan yang melapor harus yang bersangkutan dan itu sudah dilakukan. Jadi yang terjadi kepada Gus Nur, kemudian terjadi kepada Ahmad Dhani, terjadi kepada Bang Edi Mulyadi, harusnya batal demi hukum. Nah, pelapornya tidak punya legal standing. Nah, yang hari ini dilakukan abang saya Al-Katiri ini punya legal standing karena pelapornya orang yang dirugikan. Jadi ini bisa menjadi satu barometer dalam kaitan dengan SE 2/2021 gitu. Jadi tidak ada alasan seperti itu dan saya juga berpesan kepada
Eko Kunti, ya. Ini persoalan sederhana. Kalau Anda memang orang yang merasa begitu dekat dengan polisi, datang saja laporan itu, tidak usah mengelak dengan mempodcast baru, membuat video baru yang narasinya narasi politik. Ini sederhana, pembuktiannya cuman Anda ngomong seperti ini benar apa enggak, ya kan? Saksinya apa? Sampaikan ke polisi. Kalau memang Anda ini seorang patriot, ya katanya taat hukum, ya di jalannya aja. Saya sepakat, mungkin saya mau ke Bang Al-Katiri untuk kirim nasi bungkus berapa hari lah gitu ya. Untuk disampaikan tadi. Yang paling mahal pun nggak apa-apa nanti. Ya mungkin Garuda. Spesial buat Eko Kuntadi ya Pak Taufik. Ya, spesial buat Eko Kuntadi di Padang Garuda yang paling mahal sekalipun ya, ayam pot. Iya. Itu Bang Slamet. Iya, iya. Halo, kok hilang suaranya? Review apa yang kira-kira penting? Apa yang kira-kira penting sekaligus closing statement, karena sinyal saya ini kurang bagus. Silakan Bang Al-Katiri bisa menyampaikan closing statement. Ya, kalau saya kemudian dilanjutkan ke yang lain, silakan. Boleh. Ya, closing statement saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Bang Ahmad ini, saudaraku ini, yang dia mengatakan bahwa mungkin akan didamaikan restoratif justice ya. Iya, nah, itu. Kalau emang itu terjadi, ya bagus gitu loh. Bagusnya apa? Bisa kita buat jurisprudensi gitu loh. Ya kan? Ya kan kita ini kan lagi banyak kan orang-orang yang dilaporin atau kayak gitulah. Ini dibikin satu acuan nanti gitu, bahwa itu harus diselesaikan seperti ini. Kalau beda lagi equality before the law kan begitu, ya kan? Harapan kami bahwa pihak kepolisian seharusnya ya itu bersikap proporsional dan profesional, ya kan, dengan menindaklanjuti laporan ini dengan segera, tidak berlarut-larut, dengan segera, sehingga akan lebih jelas, ya kan, tidak ngambang, bahkan untuk pembelajaran juga buat orang-orang dari yang sering tweet dengan tidak punya dasar seperti ini, agar kapok mereka itu, tidak gampang-gampangnya begitu loh. Ya kan, karena apapun juga kalau memang hal-hal seperti ini memang sengaja. Bang Refli ini salah satu contoh ya kan, salah satu contoh bahwa selama ini kan sering ya kita mendiamkan dan sebagainya. Ini salah satu contoh, jadi jangan main-main lagi seperti itu, ya kan. Jadi sebelumnya saya juga berterima kasih dari pihak kepolisian yang menerima laporan ini, ya kan, bahwa tolong ditindaklanjuti agar semuanya jadi terang benderang. Terima kasih, itu aja deh. Ya. Terima kasih. Halo, Bang Slamet. Oke, iya. Terima kasih, Bang Al-Katiri. Silakan, Bang Ahmad Khosinuddin. Saya menyampaikan closing statement. Ya, sekali lagi kita harus tegaskan bahwa posisi Dr. Refli Harun itu adalah pelapor, korban. Tidak boleh ada narasi kemudian membalikkan korban malah menjadi pelaku. Yang kedua, kita uji ya profesionalitas Kapolri yang punya jargon presisi. Ini nembak si Eko Kuntadi presisi enggak ini, kena enggak ini, jadi tersangka enggak ini. Kalau jadi tersangka, saya jempol lah Kapolri, ini presisi. Yang ketiga, kalau ini berkaitan dengan Perkapolri yang mengharuskan pelapor sebagai korban yang mengadu, nah unsur ini sudah dipenuhi oleh Bang Abdullah Al-Katiri. Jadi Bang Abdullah itu mendampingi langsung korbannya, bukan kuasa hukumnya yang lapor, tapi langsung korbannya, dalam hal ini Bung Refli Harun. Dan selanjutnya saya juga membuka sih ya, tadi kalau ada peluang bisa jadi sebuah presiden, tapi ada presiden kedua juga biar kapok juga ini. Biar sekali lah saya sama Dr. Taufik kirim nasi Padang ke Eko Kuntadi. Kita akan berbaik hati lah. Kalau Eko Kuntadi ditahan, kita kirimilah nantilah nasi Padang. Kalau Pak Taufik nasi Garuda, saya nasi yang sederhana sajalah, nasi Padang sederhana sajalah. Dan yang selanjutnya tentu kita harus kawal Bang Refli Harun ini, karena
ini kan tokoh kita yang selalu kritis di tengah masyarakat ya. Kita akan kehilangan kalau tokoh-tokoh kita ini kemudian dibungkam dengan bulian oleh buzzer-buzzer. Ini kan kita mau menghentikan bully-bulian dari buzzer ini agar Bang Refli Harun itu bisa merdeka ya dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya yang itu sangat kita butuhkan, mencerahkan masyarakat ya. Begitu saja, Cak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Lanjut Pak Taufik, closing. Ya, bisa dengar saya ya, Mas Kaza, bisa dengar saya ya, boleh. Baik. Bisa. Jadi statement saya begini. Pertama, Bang Refli Harun ini sudah mendasarkan pada SE-Polri 2021 bahwa pelapor dalam kasus ITE harus orang langsung yang merasa dirugikan. Pertama itu dia punya legal standing. Kemudian yang kedua, ini juga menguji tadi yang disebut oleh Al-Katiri, profesional proporsional. Kita harus sampaikan polisi jangan mempraktek disparitas pidana. Maksudnya disparitas lain kalau lapor dalam hitungan hari, jam yang dilaporkan ditetapkan tersangka malah juga di pokok rumah begitu. Amati, kemudian Mulyadi, kemudian Gusnur. Ya, bahkan baru ditangkap saja langsung ditahan itu. Padahal yang namanya Edi Mulyadi itu tidak melarikan diri, jadi ada kata ditahannya karena dia datang baik-baik langsung ditahan juga pada itu. Artinya apa? Tidak ada praktek disparitas. Kita setiap saat selalu berteriak dengan jargon equality before, tapi di dalam praktek ini harus dijalankan. Dan yang ketiga, kalau ternyata polisi tidak menjalankan Kapolri 2021, berarti mereka melakukan praktek inkoordinasi pembangkangan. Kapolri kan meminta semua kasus. Kalau nggak bisa damai, kalau para pihak tidak mau damai, perkara lanjutkan. Dan itu harus ditempuh dulu. Jangan main tahan. Jadi kita akan uji ya apakah ini ada disparitas atau tidak. Tindakan yang proporsional dalam bentuk meningkatkan proses penyelidikan ini jadi penyidikan. Begitu Cak Slat. Ini Bang Al-Katiri kayaknya kok hilang ini. Kita bertiga ngobrol sendiri. Itu ada tuh suaranya tuh. Ya, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih pencerahannya. Dr. Muhammad Taufik, Bang Ahmad Khosinuddin, Bang Al-Katiri, terima kasih semuanya. Intinya adalah kasus LPRH ini terus akan kita kawal sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan saya kira ini adalah ujian bagi semuanya, terutama para penegak hukum. Dari saya sampaikan bila itu fikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami oposisi nih.